Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Baik teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai mekanisme kerja obat antipsikotik. Ini adalah kelompok 3 di mana kami terdiri dari 9 orang. Ini bumi. Konon, di zaman dulu yang tidak diketahui kapan, bumi bertetanggaan dengan sebuah planet, yaitu Buma. Di planet Buma, ada suami istri. Mereka bersama anak-anak mereka tinggal di planet ini. Anak-anak mereka ternyata bekerja sebagai pegawai perusahaan. Ini peta planet Buma. Nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah tempat perusahaan para pegawai perusahaan tadi. Untuk pergi ke perusahaan, mereka melewati jalur masing-masing sesuai dengan keduanya. Suatu kali, dikarenakan suatu kondisi yang tidak diketahui jelas penyebabnya, perusahaan nomor 1 atau yang dikenal dengan perusahaan Mesolimbic, banyak pegawai melamar dan bekerja di situ. Sehingga aktivitas pegawai di situ jadi lebih tinggi daripada yang biasanya atau daripada yang normal. Terbalik dengan perusahaan nomor 2 atau yang lebih dikenal dengan perusahaan mesokortikal yang menjadi kurang diminati. Jadinya sedikit pegawai yang melamar dan bekerja di situ, sehingga aktivitas di situ menjadi kurang dari normalnya. Kejadian ini ternyata mengganggu keseimbangan planet Buma. Sampai-sampai kedua dewa planet Buma, yaitu Dewa Plus dan Dewa Minus, turun dan campur tangan pada keadaan di dalam planet Buma. Dewa Plus pun menghambat penerimaan di perusahaan-perusahaan untuk sementara, sehingga aktivitas perusahaan, terkhususnya perusahaan Mesolimbic, bisa ditekan. Dewa Minus pun ingin melakukan itu karena dia bisa dan mampu melakukan itu. Akan tetapi, dia mengetahui bahwa ada cara lain. Ternyata, suami istri tadi ingin memiliki anak lagi, tetapi karena adanya kakek nenek, jadi mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi karena alasan yang berhubungan dengan kakek nenek. Maka itu, Dewa Minus membuat kakek nenek mati suri, sehingga suami istri itu dengan lancar beranak. Dan anak-anak mereka inilah yang akan menjadi pegawai yang bekerja di perusahaan mesokortikal untuk mengatasi aktivitas yang kurang di situ. Selanjutnya kita masuk pada pengertian obat antipsikosis. Antipsikosis adalah obat-obat yang dapat menekan fungsi-fungsi psikis tertentu tanpa mempengaruhi fungsi umum seperti berpikir dan berkelakuan normal. Obat ini dapat meredakan emosi dan agresi dan dapat pula menghilangkan atau mengurangi gangguan jiwa seperti impian buruk dan halusinasi serta menormalisasikan perilaku yang tidak normal. Secara umum, obat antipsikotik ini bekerja dengan menghambat reseptor dopamin D2 yang ada di sistem limbis otak. Obat ini juga dapat menghambat reseptor dopamin D1, D4, alfa-1 dan alfa-2 adrenergik, serotonin, muskarinin, dan histamin. Selanjutnya, dari beberapa bentuk gangguan psikotik, obat antipsikotik ini kebanyakan dipakai pada terapi skizofrenia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai golongan obat antipsikotik. Obat antipsikotik dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu golongan pertama atau tipikal dan golongan kedua atau atipikal berdasarkan mekanisme utamanya, yaitu sebagai antagonis reseptor dopamin atau D2.
Di samping itu juga menghambat reseptor D1 atau D4, alfa 1 dan juga alfa 2 adrenergik, reseptor serotonin, reseptor muskarinin, dan reseptor histamin. Adapun riset terbaru mengenai otak menunjukkan bahwa blokade D2 saja tidak selalu cukup untuk menanggulangi skizofrenia secara efektif. Oleh karena itu, neurohormon lainnya seperti serotonin atau 5-HT2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai efek samping dari antipsikosis. Antipsikosis golongan pertama maupun kedua sama-sama berpotensi menyebabkan efek samping berupa sedasi, gangguan otonomik, gangguan ekstrapiramidal, dan gangguan pada sistem metabolik. Efek samping yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan individu dalam mentoleransi efek samping dari setiap obat. Semakin banyak kombinasi yang digunakan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya resiko efek samping. Efek samping yang terjadi berdasarkan kekuatan afinitas pada setiap reseptor yang diduduki dari masing-masing obat yang dikombinasikan. Golongan obat lain juga ditambahkan bersamaan dengan antipsikosis pada terapi pengobatan skizofrenia, sehingga ada kemungkinan efek samping yang terjadi disebabkan oleh penggunaan obat lain dan lebih meningkatkan potensi terjadinya efek samping. Efek samping yang dimaksud antara lain mulut kering, konstipasi, retensi urin, pandangan kabur, efek sedasi, ortostatik, pertambahan berat badan, kejang, gejala ekstrapiramidal, hipotensi postural, seksual disfungsi, aritmia, dan kematian jantung mendadak. Selanjutnya ada antipsikotik tipikal atau antipsikotik generasi pertama yang bekerja dengan cara memblokir atau menghambat reseptor dopamin possinaptik dalam sistem mesobolimbik otak. Hipotesa dopamin menyatakan bahwa obat antipsikotik pertama menurunkan gejala psikosis positif dengan menurunkan aktivitas dopamin pada sistem mesobolimbik otak tersebut. Antipsikotik pertama juga menghambat reseptor asetilkolin muskarinik, alfa adrenergik, histamin, dan juga serotonin. Secara total terdapat 4 jalur utama dopamin pada otak. Antipsikotik golongan pertama ini dapat memblokir semua jalur tersebut sehingga dapat menyebabkan efek samping. Keempat jalur utama tersebut, yang pertama ada jalur nigrostriatal yang memiliki fungsi utama untuk pergerakan. Antagonisme pada reseptor D2 pada jalur ini dapat menyebabkan gejala ekstrapiramidal. Kemudian yang kedua ada jalur tuberinfundibular. Pada jalur ini dopamin bekerja sebagai suatu faktor inhibisi prolaktin. Blokade pada jalur ini dapat menyebabkan sekresi prolaktin yang berlebih oleh hipofisis sehingga terjadi hiperprolaktinemia. Selanjutnya ada jalur mesokortikal. Patofisiologi skizofrenia juga mencangkup disfungsi pada jalur mesokortikal sehingga terjadi gangguan kognitif dan gejala negatif. Blokade pada jalur ini dapat menyebabkan gejala negatif, sekunder, dan juga efek kognitif. Yang terakhir ada jalur mesolimbik. Patofisiologi pertama atau utama skizofrenia menjangkup hipotesa dopamin yang menyatakan timbulnya gejala positif disebabkan berlebihnya dopamin pada jalur ini. Blokade pada jalur ini oleh antipsikotik generasi pertama menyebabkan penurunan gejala skizofrenia tersebut. Obat antipsikotik generasi pertama ini juga dibagi dalam beberapa kelompok kimia. Yang pertama, derivat fenotiazin, contohnya chlorpromazin, derivat sionaxtin, contohnya chlorprotixen, derivat butirofenon, contohnya haloperidol, dan yang terakhir derivat butilpiperidin, contohnya pimozida. Obat ini dapat menghasilkan efek samping ekstrapiramidal meliputi distonia akut, akatsia, gejala Parkinsonisme, dan tradif dikinesia. Efek tersebut disebabkan karena pengeblokan reseptor D2 di bagian stratum pada bangsal ganglia. Distonia akut meliputi spasm pada otot muka, lidah, leher, maupun punggung,
sedangkan akasia merupakan keadaan kegelisahan motorik, misalnya rasa gelisah, ketidakmampuan beristirahat dengan baik. Selanjutnya gejala Parkinsonisme meliputi rigiditas atau kekakuan, tremor, dan berjalan dengan cara menyeret kaki. Yang terakhir ada efek dyskinesia, adalah kondisi di mana terjadi gerakan sendiri yang berulang pada bagian wajah dan sekitarnya. Efek-efek samping tersebut merupakan masalah serius pada pengobatan dengan obat ini, dan insidennya mencapai 20 hingga 40%. Selanjutnya dalam tabel di bawah ini, tabel ini adalah jenis-jenis dan juga dosis obat antipsikotik tipikal atau antipsikotik generasi pertama yang dapat digunakan pada terapi skizofrenia. Selanjutnya antipsikotik atipikal atau disebut dengan second generation antipsikotik, yakni generasi kedua dari antipsikotik. Obat ini beraksi terutama pada dua reseptor, yaitu reseptor serotonin atau 5-HT2A dan dopamin atau D2. Tetapi penghambatan pada reseptor 5-HT2A lebih tinggi dibandingkan pada reseptor dopamin. Seperti halnya obat tipikal, atipikal juga menghambat semua jalur reseptor, yakni reseptor asetilkolin muskarinik, alfa-adrenergik, dan histamin. Antipsikotik atipikal ini bekerja efektif melawan gejala negatif, di mana penghambatan reseptor serotonin yang memfasilitasi pelepasan dopamin pada jalur mesokortikal dan nigrostriatal sehingga memperbaiki gejala negatif dari skizofrenia dan efek samping ekstrapiramidal sindrom berkurang, tetapi menimbulkan kenaikan berat badan dan gangguan seksual. Juga dikatakan bahwa lansia sebaiknya menghindari penggunaan antipsikotik atipikal ini karena resiko kerusakan ginjal akut. Nah, pada tabel 2 ini terdapat antipsikotik atipikal beserta dosisnya, di mana antipsikotik atipikal pertama adalah clozapine. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam panduan pemberian antipsikotik pada skizofrenia. Pemberian antipsikotik pada skizofrenia ini, dia terbagi atas dua fase. Fase yang pertama fase akut, dan fase yang kedua adalah fase stabilisasi. Sebelum kita mengerti dan memahami tentang perbedaan antara kedua fase tersebut, mari kita kenali dulu apa yang dimaksud dengan skizofrenia. Jadi, skizofrenia ini dia merupakan gangguan kesehatan jiwa kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku. Untuk jenis, dia ada yang pertama paranoid, kedua tidak teratur, ketiga katatonik, keempat tidak berdiferensiasi, kelima residual. Untuk usia, mulai munculnya gejala dia ini terdapat pada usia rentang waktu antara 20-30 tahun dengan persentase 12% ke atas. Dan yang paling berisiko di sini adalah kembar identik dengan persentase 48%. Gejala skizofrenia ini sendiri dia ini ada yang pertama berhalusinasi, kedua delusi, ketiga pikiran yang tidak terorganisasi, keempat hilangnya semangat dan motivasi, kelima menarik diri dari pergaulan, keenam apatis, perasaan kosong. Untuk gejala juga dia ini terbagi atas dua gejala. Gejala yang pertama yaitu gejala afektif, yang dimana gejala afektif ini dia itu merasa depresi, kesepian, kecemasan, atau bahkan pikiran untuk bunuh diri. Sedangkan gejala kognitif dia ini sulit berinteraksi dan mengingat, hilangnya fokus perhatian, lambat berpikir, dan lambat memahami. Untuk jenis pengobatan, dia ini ada pengobatan medis atau obat, kedua rawat inap, ketiga konseling, keempat rawat jalan, kelima riwayat dukungan kelompok sosial, keenam
terapi perilaku kognitif. Selanjutnya kita masuk ke dalam fase yang pertama, yaitu fase akut. Pada fase ini, penggunaan obat antipsikotik perlu ditetapkan tujuannya, seperti untuk mengurangi gejala positif, negatif, atau perilaku bunuh diri, perilaku kekerasan atau agitasi. Sebelum pemberian antipsikotik, sebaiknya dilakukan pemeriksaan laboratorium. Obat yang biasanya diberikan berupa injeksi yang tersedia baik dari golongan antipsikotik pertama atau kedua. Obat injeksi antipsikotik pertama yang tersedia yaitu haloperidol dan chlorpromazine. Pemberian antipsikotik golongan pertama sering digunakan untuk mengatasi agitasi akut dengan kerja obat yang cepat. Namun penggunaan obat golongan pertama sering menimbulkan efek samping, misalnya distonia akut dan pemanjangan QTc. Pada obat injeksi antipsikotik golongan kedua, efek samping akut yang mungkin terjadi lebih ringan dibanding golongan pertama. Obat injeksi antipsikotik kedua yang tersedia adalah sediaan olanzapine dan aripiprazole. Pemberian injeksi yang dilakukan umumnya diberikan secara intramuskular. Untuk penggunaan obat antipsikotik oral dapat diberikan baik golongan pertama maupun kedua. Pemberian dosis dimulai dengan dosis rendah yang kemudian ditingkatkan untuk mendapatkan dosis terapeutik yang sesuai. Pemantauan efek samping obat juga perlu diperhatikan. Evaluasi sekitar 2-4 minggu agar tidak menimbulkan efek tidak nyaman. Selanjutnya, how to treat schizophrenia. Fase ini bertujuan untuk mempertahankan remisi gejala, meminimalisasi risiko atau konsekuensi kekambuhan, dan mengoptimalkan fungsi dan proses kesembuhan atau recovery. Pemberian obat antipsikotik, baik golongan pertama atau kedua, diberikan dengan dosis efektif minimal. Nah, selanjutnya adalah penanganan berdasarkan fase-fase orang yang kena skizofrenia dari awal sampai pencegahan eksaserbasi. Jadi pas awal mula sakit atau timbul gejala atau disebut juga premorbid, akan lebih baik kalau langsung ditangani supaya penyakit ini tidak berkelanjutan. Kalaupun penyakit ini kemudian berkelanjutan, nanti dia akan ada fase kritis. Fase kritis ini bukan berarti fase akhir sampai pasien ini akan mengalami kematian, melainkan fase di mana dia mendapatkan penyakit ini. Nah, di sini dibutuhkan pengobatan yang tepat pada masa ini supaya lebih cepat pulih keadaan pasien ini dan mencegah jangan sampai kambuh lagi. Pengobatan berkelanjutan itu dimaksudkan untuk mengurangi gejala, sehingga di fase ini ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Gejala yang mengakibatkan hal-hal negatif bagi tubuh perlahan-lahan berkurang sehingga pada pasien dia bisa hidup lebih baik seperti sebelum punya penyakit, atau kemungkinan yang lain adalah dia bisa kambuh lagi. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai mekanisme kerja obat antipsikotik. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.